Habis orang itu hilang, tapi ombak langsung tiba-tiba kencang. Angin kencang misalkan angin benar kayak badai. Nah kita bingung dong, kok tiba-tiba angin kencang dan badai? Ombak dari mana ini? Nah pas ombak kencang begitu, nah apa sih makhluk halusnya itu kan karena kita tali sekentoing ya, panjang kan talinya kan. Di tengah-tengah tali situ. Kok orangnya kakinya nggak ada, dia bilang itu. Cuma badan sama kepala doang. Kapten mundur dong. Saya nggak berani, takut. Kenapa Kep? Itu bukan orang. Karena kan si laut itu nggak boleh si sumber bang. Itu setan. Yang benar Kep. Iya kalau nggak percaya kalian. Lihatin tuh bang. Pas kita keluar bertiga tapi dia nengok. Mukanya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menjadi ABK kapal. Kita sapa dulu, sebelah gua udah ada Bang Wahyu nih. Halo Bang, sehat Bang ya? Sehat Bang. Alhamdulillah. Nih Bang, ini ABK Bang ya? Berarti kan anak buah kapal. Ini kapal apa nih Bang? Kalau saya itu kapal takbut Bang, narik tongkang. Oh takbut, namanya takbut ya? Iya. Oke, ya, soalnya yang gue tahu tuh ABK tuh biasanya mancing, apa namanya ngumpulin ikan ya segala macam ya. Ini khusus berarti jatuhnya ekspedisi ya? Betul. Oke, nah tongkangnya tuh narik apa nih bang barang ini bang kalau gue Itu tahu? kayak kita semacam kayak B25 ya, kayak itu Fami. Kurang Fami ngerti itu gua tuh. kayak bahan bakar sawit yang bisa dijadikan buat bahan bakar kendaraan roda 4, terus tambang. Iya. Kalau bisa dibilang mentahnya dari bensin apa? Hampir sama sih kayak Hampir bensin. sama. Iya, bahan mentahnya solar. Oh, bahan mentahnya solar. Gua nggak ngerti kan kalau gitu-gitu. Apa tadi namanya? Fame. Fame. Iya, Fame B25. B25 ya. Nah, kalau solar kan B30. Oh, ini bawahnya lagi ya? Iya. Paling jauh nganter kemana nih bang? Saya sih paling jauh untuk daerah ya Singapura kalau nggak Malaysia. Oh masih sekitaran Asia aja sih. Asia aja, ASEA ya, Southeast Asia masih daerah situ, nggak pernah ke luar negeri. Nggak pernah. Bukan luar negeri, maksudnya keluar apa sih namanya benua? Enggak. Kayak ke Timur Tengah itu enggak ya? Paling di sekitaran Singapura, Malaysia segitu-gitu aja ya. Nah bang, tadi kan sempat cerita dikit bang, ada beberapa saat pengiriman ya bang, beberapa cerita horor saat lu ngirim nih bang ya. Iya betul. Salah satunya tadi yang dari Samarinda. Iya. Oke, nah bang ini berarti lu pindah-pindah bang jatuhnya bang? Iya. Maksudnya itu kantor pusatnya di mana nih bang? Kantor pusatnya Jakarta. Jakarta. Tapi kalau misalnya ada panggilan di luar pulau, sana langsung? Iya. Oh berarti tergantung dari kantor nih bang? Iya betul, yang ngatur. Oh iya. Berarti nggak harus dari Jakarta kemana, kemana. Tergantung panggilan nih bang? Iya, tergantung dari invoice dari kantor, pengiriman kemana gitu loh. Iya. Soalnya gue agak penasaran nih sama dunia perlautan bang ya. Iya. Karena gue benar-benar nggak ngerti nih, nggak pernah berarti nyentuh lah kesana. Iya betul. Makanya kalau ada cerita tentang ABK, lumayan seru nih kayaknya nih. Iya. Oke bang, berarti untuk cerita horornya mungkin kita tandul nih bang ya. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Bang Wahyu, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke bang, langsung kita mulai aja bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke bang, jadi gimana ceritanya bang? Jadi kan awal gini bang, saya kan keluarga memang dari dunia kepelautan semua ya. Jadi awal sekolah itu dari SMP, SMA memang itu saya udah diajukan sama orang tua, suruh nanti ngikutin terus penerusnya dari orang tua. Jadi akhirnya saya lulus SMP itu sekitar 2012-an kan, 2012. Karena saya lanjut ke SMA sekitar 2015 kan. Nah dari 2015 itu selesai lulus SMA kan kita konfirmasi ke orang tua bahwa kita sudah lulus. Nah, akhirnya kata orang tua sudah mengajukan membuat sertifikat dunia pelautan. Oke. Akhirnya kita daftar lah ke dunia pelautan kan, ke kampus dunia pelautan kan, daerah Jakarta Utara juga kan. Nah, akhirnya kita daftar dengan set persyaratan yang lengkap dan terlengkapi dan disetujui sama pihak kampus. Akhirnya kita daftar kan. Kita daftar, habis itu BSD sudah selesai, 9 hari kita duduk dulu nih. Duduk sekitar kurang lebih kan 9 hari. Kita nunggu sertifikat itu jadi kurang lebih 2 minggu. Lanjut kita ke AFF. AFF itu kan kayak pemadaman ya. Jadi pemadaman, gimana cara mengatasi kalau kapal kita terjadi kebakaran, bagaimana kita bisa nggak menggunakan
fire-nya gitu. Nah akhirnya kita belajar lah itu kurang lebih 3 hari. SAT, SDSD dan seterusnya kan. Kita semua total kurang lebih sekolah duduk itu hampir 1 bulan. Selesai semua duduk 1 bulan. Kira kita nunggu sertifikat itu selesai kan. Nah nunggu sertifikat itu selesai kurang lama 1,5 bulan. Akhirnya kita udah kelayaran semua, sertifikat udah lengkap, udah tercapai yang kita inginkan kan dengan prosedur perusahaan pelayaran yang resmi. Akhirnya kita membuat buku pelaut. Nah, akhirnya kita daftar online. Setelah kita daftar online menunggu 3 hari, foto, baru pembayaran. Itu di kantor Pusat Bandar Jakarta Utara. Ya dekat Terminal Tanjung Priok lah. Nah di situ akhirnya kita foto. Selesai nunggu tinggal waktu 3 hari itu kan keluar invoice kan. Nah udah selesai foto kan ada invoice pembayaran. Disitulah kita menunggu hasil buku pelaut ini. Ya kurang lebih setahu seingat saya sih kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu ya kan. Selesai keluar sambil nunggu 2 minggu itu kita kontak-kontakan sama orang tua. Kita lagi mengurus buku pelaut. Terus apa nanti ke depannya? Bagaimana lagi cara mengurusnya lagi? Apa ada yang harus diurus apa enggak? Akhirnya kan gitu kan. Akhirnya jadilah buku pelaut saya. Akhirnya saya konfirmasi sama orang tua. Ini persyaratan saya sudah lengkap. Saya sudah memiliki BST, SAT, DSD, MFA, sama AFF. Nah, sama buku pelaut juga. Terus gimana? Nah, akhirnya orang tua kan kerja di kapal juga kan, rekomendasi ke kantor, ke perusahaan. Akhirnya orang tua menghubungi sama Fort Captain, yang kapten kantor. Akhirnya saya suruh bertemu dengan Fort Captain. Nah, akhirnya bertemu dengan Fort Captain. Karena saya buku pelaut saya warna merah, bukannya kalau bapak saya kan warna biru. Kalau biru kan deck, kalau merah kan engine. Engineer bawah, beda kan? Karena kan ada perbedaan. Karena saya merah, akhirnya saya diwawancara, di interview sama bas kantornya, bas engineer-nya. Fort engineer, kepala mesin kantor kan. Kira di interview cara kerjanya bagaimana, terus kamu harus nanti tugasnya bantu orang mesin, terus biasa nggak kalau misalkan jauh dari keluarga, sakit ditanggung sendiri bagaimana, dia bilang gitu kan. Ya saya siap Pak, dan habis selesai itu kinerjanya sekitar 4 jam jaga, dia bilang gitu kan, 4 jam jaganya. Oke, nggak apa-apa gitu. Itu siap nggak kalau misalkan nanti ada situasi ombak ataupun apa? Ya saya insya Allah siap Pak, saya bilang gitu kan. Akhirnya kan tanya dapat rekomendasi perusahaan ini dari siapa? Dari orang tua saya. Akhirnya saya sebutkan dengan bapak saya sendiri, saya bilang kan. Akhirnya Fort Engine itu ya udahlah, nggak apa-apa, terima. Nah akhirnya diklarifikasi tentang gaji. Gaji kamu sekian, premi kamu sekian, dan ada tunjangan BPJS juga, dan ada tunjangan THR juga. Apabila kamu minat ya kamu silakan. Nah cuman di sini ini ada sistem kontrak. Di sini nggak kontrak semua, di sini semua kontrak. Dalam arti kalau memang kamu bagus ataupun kamu mau lanjut lagi sini bisa diperpanjang lagi kontraknya. Itu kontrak kita sekitar 6 bulanan kan. Apabila kita kurang dari masa kontrak itu, akhirnya kita kena biaya penalti. Kayak semacam ongkos, terus biaya transportasi yang kita makan, apa semua kita ganti kan 1 bulan gaji full. Apakah kamu bersedia? Akhirnya saya bilang, ya saya bersedia, saya ingin niat mau kerja. Akhirnya saya tanda tangan kontrak di atas materai kan. Nah untuk kerjanya ini kan kita kan sebagai engineer ini kan saya ini kan sebagai oliman itu kan oiler itu kayak pembantu kamar mesin aja, kayak misalkan KKM suruh bantu ngambil kunci ataupun apa. Akhirnya sudah selesai semua, akhirnya kita nunggu nih dari laporan dari kantor untuk menuju ke berangkatannya kapan. Setelah itu kurang lebih sekitar 3 mingguan sih kita nunggu kan. Hasilnya tuh belum ada kan dari kantor, belum ada untuk datang kapan, karena kan menunggu jadwal keputusan kapal mana yang kosong. Nah, akhirnya pas kebetulan satu kapal juga dengan bapak kandung saya. Satu kapal? Satu kapal juga. Akhirnya dipanggil lah saya sama bapak kandung saya besok berangkat. Sedangkan dari orang kantor belum ada informasi. Malamnya bapak saya telepon, besok paginya kantor konfirmasi sama saya bahwa besok sudah datang ke kantor untuk tanda tangan kontrak dan sigil on. Nah kan harus sigil on juga kan. Yeah. Nah akhirnya kita datang ke kantor paginya, kamu nanti berangkat, posisi kapal itu lagi ada di Samarinda. Kamu berangkat, nih jam sekian, kamu pesawatnya, nih tiketnya, terus ongkosnya ini, ongkos buat jalannya dari bandara ke kapalnya, akhirnya kasih fasilitas. Ya udah tuh habis itu berangkatlah besoknya kan, saya pulang, terus besoknya saya berangkat ke Balikpapan kan. Yeah.
Karena kan bandara Balikpapan sama yang situ kan. Bandaranya kan yang besar di situ. Kalau Samarinda kan jauh banget. Dari Samarinda ke Pangkalan tuh jauh banget. Akhirnya turun dari Balikpapan. Nah, setelah sampai saya Balikpapan itu kurang lebih 2 jam perjalanan kan. Balikpapan Samarinda itu kan naik travel kan. Karena kan di sana kan nggak ada taksi ataupun apa, pakainya travel mobil-mobil pribadi. Nah, akhirnya sampailah saya di Balikpapan. Pas sampai Balikpapan, akhirnya kita menuju perjalanan ke Pangkalan, ke kapal kan, menuju ke kapal. Nah, setelah menuju ke kapal, kurang lebih 2 jam, sampailah di kapal itu kan. Akhirnya kita datang ke kapal, ya ketemu dengan orang tua juga kan. Akhirnya ngobrol sama orang-orang kapal, ya nanya-nanya umur, terus tinggal di mana, terus pengalaman siapa, terus dibawa siapa gitu kan. Karena satu kapal itu udah pada tahu kalau saya anaknya bapak saya, bosutnya bapak saya situ sebagai bosun yang kepala kerja. Nah, karena udah tahu, oh anaknya bosun, dia bilang gitu kan. Oh iya, dia bilang gitu. Terus selama ini tinggal di mana? Karena kan bapak saya sama mama saya kan pada pisah. Jadi kan bapak saya kan ikuti kapal mulu sampai sekarang ini. Karena saya udah datang ke kapal, saya mandi, suruh makan, istirahat sebentar. Akhirnya saya mandi, terus habis itu istirahat makan, tidur. Nah, bangunlah sore. Itu belum ada aktivitas kan, karena emang kapal kita nunggu panggilan dari kantor menuju jalan kemana-kemananya. Nah, disitulah akhirnya kita standby dulu, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing sama satu kapal, bagi-bagi pengalaman yang orang lama bagaimana tuh sama-sama saling mengajari ya kan. Terus gimana cara kerjanya, bagaimana. Kurang lebih saya udah sampai di kapal itu kurang lebih 5 harian ya. Nah, akhirnya dapatlah laporan dari kantor ke kapal, dari kapten kan. Nah, kapten dapat laporan dari agent bahwa suruh muat ke tujuan ke mana, Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, Surabaya itu kan kurang lebih itu kan sekitar 5 hari 5 malam ya, kalau memang ada cuaca bagus ya. Lama juga ya? Lama, karena kan kita narik, bukannya kita single. Nggak ngebut ya, Iya. ya kalau bisa dibilang nggak ngebut. Iya betul, karena kan cuma speedan kecil aja speednya. Nah, akhirnya setelah itu kita muat tuh di jeti kan, pelabuhan. Akhirnya kita muat. Nah, kita bawa nih tongkang ini muat, kita sandarin ke pelabuhan. Nah, tapi karena kapal ini mau buat ngisi bahan bakar, akhirnya kita lepas dulu. Udah selesai sandar, udah semua lengkap, tinggal chip yang ditinggalkan di tongkang, karena kan buat gantinya kapten kan, buat ngitungin semua, terus shotnya berapa, totalnya berapa, terus yang harus dimuat berapa, terus apa aja suratnya yang harus diperlengkapi. Selesai udah semuanya udah beres, nah kapal itu balik lagi ke tongkang karena kan dekat darat ya. Akhirnya jurumudi sama kapten turun dari kapal ke darat kan untuk belanja belanja stok nanti perjalanan. Nah, setelah itu proses loading itu kan kurang lebih sekitar 32 jam kan. Lama juga ya? Iya lama kan, karena muatan 5.000 ton kan. Iya benar. 5.000 feet kan. Akhirnya muat, kita berangkat pagi, sandar itu pagi di mana? Di kapal, di pelabuhan jam 5 subuh. Ya selesai juga jadi sekitar kurang lebih 2 hari kemudiannya kan 32 jam itu kan sekitar kurang lebih 2 hari ya. Yeah. 2 hari kurang lah ya kan. Nah, kita selesainya itu besoknya lagi jam 12 malam. Nah, akhirnya selesai kita sudah loading, sudah muat. Nah, kita belum tarik kapal ini keluar dulu karena kan belum ada surat perintah dari kantor ataupun agent yang ngirim surat perintah jalan, ya kan, belum ada surat jalannya. Karena kan dokumen kita kalau misalkan kita berlabuh di Pangkalan diambil sama kantor cabang kan, ditahannya. Nah, akhirnya nunggu itu semua. Akhirnya dari pelabuhan ini kapal kita suruh keluar dulu, kita suruh berlabuh. Akhirnya kita keluar lain lah. Proses itu kurang lebih 2 jam kan, keluar dari kapal itu dari pelabuhan ke tengah itu kurang lebih 2 jam. Akhirnya kita tarik tengah, lego lah jangkar. Nah, sambil menunggu surat manifest itu selesai, invoice-nya selesai semua, itu kurang lebih 1 hari setengah ya. 1 hari setengah, di situ kita menunggu kan. Kita cuma bantu-bantu pantau juga, jaga takut ada maling ataupun apa kan di kapal kan. Karena kan banyak bajak laut juga, karena kan instan juga. Nah, takut tambang hilang, apa jangkar hilang, kita cuma jaga doang. Tapi yang kalau untuk jaga kapal yang nongkrong itu paling jurumudi, kalau mesin mah enggak sih. Selesai besok paginya, agent nganterin surat nih ke kapal kan, next speed jalan. Kita keluar misalkan suruh jam 5 sore dari
tempat berlabuh. Akhirnya kita lah agent ini datangnya jam 10 pagi, kita suruh keluar dari tempat itu jam 5 sore pergerakan. Akhirnya kita persiapan mau jalan kan jam 5 sore, ya udah kita persiapan, kita istirahat yang total yang cukup. Nah, jam 4.15 itu kita udah mulai start mesin, semua cek semua. Nah, pas jam 17.00 baru kita mulai pergerakan angkat jangkar. Di Kalimantan itu kan banyak sungai kan? Ya. Sungai kan pelan, akhirnya pakai pasang tali kan. Nah, talinya belum tali second towing, masih tali pendek tali. Karena kan takut kalau second towing kan nggak bisa kemana-mana kecuali di lautan kan. Tali pendek, kita juga jalannya pelan-pelan, mengikuti arus ngeliatin arus ini arusnya pasang apa enggak. Karena kan antara masuk dan keluar itu berbeda, ada yang surut, terus buat masuk itu surut, yang untuk keluar itu pasang iya. Karena kan harus kedorong, ada yang kedorong, ada yang enggak kan. Akhirnya kita nunggu pasang, kita keluar kan. Kita keluar dari sungai itu kurang lebih sekitar 2 jam, sekitar 30 jam kan ke tengah lautnya itu kan. Ya 2 hari 2 malam kan, 2 hari kan, kurang lebih 2 hari. Nah, akhirnya sampailah di Pulau Maradapan sampai Pulau Maradapan. Nah, jalan terus, akhirnya kan dari Pulau Maradapan itu kan kurang lebih 10 jam lagi, 12 jam lagi kan udah masuk ke Pulau Jawa. Nah, pas nyampe pertengahan Pulau Jawa itu kita kurang lebih masuk pertama Pulau Jawa itu kurang lebih jam 10 malam kan. Nah, jam 10 malam itu masih ombak, masih enak, masih tenang kan, belum terlalu kencang kan. Cuman angin kencang. Nah, masih enak, masih aman. Nah, pas jam 11 malam itu ombak masih tenang ya kan. Waktunya giliran saya pas jam setengah 12 saya kan bangun. Waktunya jam jaga saya kan 12.04 kan, jam 12 sampai jam 4 pagi kan. Nah, akhirnya saya bangun, gantian sama atasan saya jaga jam 12 naik. Nah, saya kan ngecek dulu kan, takut ada yang bocor oli ataupun habis kan. Cek dulu, udah naik kan, bikin kopi apa. Naiklah ke Anjungan jam 12.30 kan, jam 12.30 naik ke Anjungan, udah semua kecek, kita nyantai dulu nih, ngopi, ngerokok, ambil biar nggak mabuk kan. Nah, tiba-tiba itu kan saya ngeliat ke buritan tongkang nih, nyari buritan kapal kan ngeliat tongkang nih. Pas tongkang aman, tenang ya kan. Tiba-tiba pas di belakang saya itu, pas saya mau nengok begitu, pas lagi posisi ke belakang, ada kayak di mana ya, di tongkang ini, di buritan tongkang, pas ujung tongkang ya. Ujung tongkang itu kayak ada orang, kayak orang tinggi besar gitu, dari permukaan laut, ya kan. Kayak dari permukaan laut. Lah, saya kaget dong. Saya ngomong sama jurumudi, bang, sini bang. Itu bang, lihat. Kamu bilang jangan kayak gitu, dia bilang. Enggak, serius saya lihat, takut itu tuh gede banget. Karena kita takut, kita kontak dong ke tongkang monitor, tolonglah lihat pantau belakang itu ada orang apa enggak. Karena kan takutnya kan perompak ataupun apa. Karena kan rawan juga kan di tengah laut, apalagi kita kan cuma berapa orang. Pas kita kontak tongkang, karena kan tongkang ada yang jaga juga kan, ada 4 orang juga kan, orang anak buah tongkang juga. Nah, kontak pas jam jaganya anak buah tongkang itu si A ya kan, itu jaga, dia ngontek dengan saya ngontek dari kapal, nggak ada orang. Terus siapa itu di belakang itu masih ada, dia bilang gitu. Cuman orang tongkang nggak ada yang lihat. Ada yang lihat tuh, nggak ada yang lihat terus. Cuman yang kapal doang yang pada ngeliat, cuma 3 orang doang. Second officer saya sama Junumudi sama saya yang lihat, 3-3-nya. Tapi itu ada orang, coba yang benar cek, dia bilang gitu kan. Kenapa sampai kamu nggak bisa ngelihat? Di sini kita ngelihat semua, orang kita pakai teropong, jelas nyata. Dia bilang gitu. Orang tinggi besar, bisa-bisa kamu kegulung tongkangnya, dia bilang gitu. Tinggi besar melebihi tongkang kan. Di situ saya mulai kaget kan. Ya, kita namanya di laut itu kan sensitif, ngomong nggak boleh sesumbar. Apapun yang terjadi, apapun kita ngomong bakal terjadi nanti kan. Nah, disitulah akhirnya kita kontak, nggak ngeliat orang tongkang itu. Akhirnya kita tetap nih mantau dari belakang, masih ada nggak nih orang ini. Tiba-tiba hilang. Nah, habis orang itu hilang, tapi ombak langsung tiba-tiba kencang, angin kencang, misalkan angin benar-benar kayak badai. Nah, kita bingung dong, kok tiba-tiba angin kencang dan badai, ombak dari mana ini? Nah, pas ombak kencang begitu, lihat makhluk halusnya itu kan, karena kita tali second towing ya, panjang kan talinya kan. Di tengah-tengah tali situ, kan tali gini kan panjang nih, dia kayak duduk begitu, seolah kan kayak tambah berat kan. Kok mesin kita nggak jalan-jalan ini, kok nge-speed nggak nambah-nambah.
coba tongkang, coba bantu senter. Akhirnya tongkang senter, lampu kapal juga senterin kan. Lampu kapal sorot senterin, nggak ada orang. Nah di situ kita panik kan, takut terjadi takut kapal tenggelam ataupun takut kapal dipotong talinya. Kan kita nggak tahu, takutnya benar orang itu siluman ataupun apa kan. Kita nggak ngerti juga, takutnya berupa siluman ataupun orang bener takut potong tali. Nah kita kan antisipasi karena kan di tongkang ada orang. Kita karena ombak kenceng, mau nggak mau kita emergency call, alarm kan. Alarm kita nyalain semua, kita pencet, nah orang kapal pada bangun dong. Di situ memang nyata lihat itu jadi tontonan. Benar, di situ jadi kayak apa ya? Dibilang kayak orang tinggi gitu duduk, sampai duduk di tali. Iya duduk di tali, tapi tangannya tuh panjang gede banget. Mas saya bilang, dia bener aja sih. Iya bener. Akhirnya itu sekitar kurang lebih itu nampakin dari jam itu kan jam 1-an ya. Itu kurang lebih 2 jam. Lama banget. 2 jam tapi speed nggak nambah. Nah, mesin itu ngegerung. Akhirnya KKM ngecek dong. Ngecek ke bawah. Cap, bentar dulu Cap. Monitor dulu, saya mau ngecek dulu ke bawah. Ini mesin soalnya ngegerung banget. Kasar bunyinya. Saya mau lihat, takut ada pecah ataupun apa, propellernya ataupun apa, takut napak, takut nyangkut tali ataupun apa, takut kena jaring. Akhirnya dicek lah mesin semua, bagus. Nggak ada, tapi kok ini speed nggak nambah-nambah? Apa karena ombak ataupun kita apa? Tapi ini kan posisi kita lagi didorong ombak, seharusnya nambah speed. Nah, disitulah. Akhirnya pas jam 4:30 subuh, orang itu hilang bang. Orang itu hilang. Ombak pun kembali tenang. Bisa begitu ya? Ombak tenang, nggak gaduh. Pelan. Akhirnya jam 5 subuh kan, tenang tuh. Akhirnya pas sudah pagi, jadi bahan cerita kan. Itu tadi malam aneh banget ya. Nah akhirnya kita kontak-kontakan sama radio, cuman sama orang tongkang kan. Masa kalian itu pada nggak ngeliat sih di tongkang? Padahal itu di tongkang loh, tempat kalian tidur. Masa kalian nggak ada yang lihat, Cap, dia bilang. Iya, itu malah ada yang gelantungan di tali dari sukentoing, dia bilang gitu kan. Oh masa sih Cap? Iya. Kenapa nggak divideoin ya? Karena katanya kita posisi kerja, nggak sempat megang handphone dong. Nah, yaudah Cap, baca Bismillah aja, udah masing-masing aja, udah jangan sesumber Cap, kata orang tongkang gitu, kata bapak saya juga kan di tongkang kan. Dia jangan sesumber Cap. Ya udah bukannya sesumber, cuman saya ngasih tahu aja, takutnya kenapa-napa. Kalau saya kontak radio itu semua pada aktif, maksudnya dalam arti pada standby, jangan pada tidur. Ya bilang kita takut ada bencana apapun kita bisa A1 langsung siaga, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udah tuh perjalanan. Nah, udah mau pertengahan Pulau Jawa lagi, udah mau lepas ke Pulau Jawa ya, udah mau masuk ke Bawean ataupun apa. Sebelum itu orang itu muncul lagi bang tengah malam. Tapi kan di tongkang saya itu kan ada kayak model kapal juga, cuman dia nggak ada mesinnya, ada anjungannya juga. Nah, ada berdiri di satelit menara itu. Menara situ, saya merinding. Berdiri di atas menara situ kan. Itu orang kok tinggi banget, saya bilang gitu. Bas, itu orang tinggi banget, Bas. Di Buritan, Bas, bilang. Buritan tongkang. Karena kan yang sorot kapal kan jauh. Iya. Nyorot jangan ketahuan. Kamu ini, dia bilang gitu. Kau ini nakut-nakutin orang aja. Ya Allah Bas, ngapain sih saya mesti takut-takutin? Nah karena saya udah ngeliat begitu, saya lari bang. Lari ke bawah, saya nggak berani. Saya langsung masuk kamar kan. Nah bangunin sama Bas, KKM saya. Kamu waktu dijaga, ngapain takut? Bukannya takut, Bas, saya bilang. Saya takut itu ngeliat orang tinggi. Ya saya juga ngeliat, cuman ngasih sumbutin, dia bilang gitu. Jangan ditunjuk-tunjuk gitu kan. Kamu nggak tahu bahasa Tabean, kalau dia kan Makassar kan nggak tahu bahasa Pamali seperti apa. Jangan sesumbar, dia bilang gitu. Kamu yang sesumbar ngomongnya. Ya tapi Bas, itu orang tuh lihat tinggi banget. Akhirnya karena saya memang profesional kerja kan, turunlah saya ke kamar mesin jaga, ngecek tuh jam 12:30 malam, ngeliat oli masih bagus. Nah pas saya turun, ngeliat oli bagus ya kan, mesin lampu radiator juga masih banyak, yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya juga belum saya cek. Pas saya mau ke sebelah kiri, ada suara anak kecil bang, nangis di kamar pojokan kamar mesin sebelah kanan. Saya panik dong. Saya udah mandi sendiri tengah malam, walaupun memang lampu terang di kapal kan. Suara anak kecil. Cuman saya bilang gini, udah ya Allah jangan ganggu. Saya nyari duit, bukannya ngapa-ngapain. Tambah kenceng banget, kenceng. Saya sampai nggak berani kan, sampai saya akhirnya naik ke tangga lagi sampai saya jatuh kan, sandung kan. Bilang mas saya nggak kuat, saya nggak kuat. Kenapa? Tuh ada anak kecil di bawah. Kau ini halusinasi, dia bilang gitu. Nggak halusinasi, Bas beneran. Nah akhirnya KKM saya turun dong. Lagi temenin, ayo Bas, temenin.
temenin memang bener anak kecil bang. Dengar juga dia. Dengar, tapi itu memang nyerupai bener-bener anak kecil bener. Tapi kayak bukan kayak tuyul gitu loh, cuman kayak anak kecil, badannya kecil gitu, kayak kurcaci gitu. Tapi pendek aja anak kecil. Nampak tuh bang di tengah-tengah mesin, mau ngetin mesin, mau matiin mesin. Kita samperin dong. Ngapain kamu? Pas kita mau samperin hilang. Jadi berdua itu kayak kita halusinasi bang berdua. Jadi kayak orang stres lah ya kan. Kok kita jadi kayak orang gila ya? Tadi anak kecil mau matiin mesin, kenapa tiba-tiba hilang? Kita cari bang, pojok-pojok nggak ada. Nah, pas kita cari, kita merinding semua lu bang, badan kan merinding semua. Suara anak kecil itu muncul lagi. Akhirnya karena KKM saya takut, akhirnya naiklah langsung ke atas. Bas, ayo udah kita ke atas, kita naik ke atas lah ke Anjungan. Kita cerita di situ sama kapten juga kan. Kapten juga emang lagi jam jaga juga. Kep, di kamar mesin angker banget Kep, sumpah. Tadi saya ngeliat anak kecil mau matiin mesin, tapi tiba-tiba pas saya samperin nggak ada. Yang benar kalian? Iya, Kep, benar. Yang benar, Bas, dia bilang. Jangan nakut-nakutin saya. Iya, Kep, dia bilang. Iya, Kep, benar, Kep. Akhirnya di situ kan kita ketakutan, panik tuh bang ya, merinding. Nah, si kakak KM ini ternyata masih ngeliatin lagi bang di luar anjungan kapal. Anak kecil itu. Jadi pas jendela kapal kan ada anjungan kan depan, ada yang belakang kan. Pas ke belakang, astagfirullahaladzim kakak ngeliat gitu kan. Itu orang itu lagi Kep, orang itu lagi. Nah kakek mau keluar, ditarik sama kapten. Takutnya apa? Takutnya dia makhluk halus itu makan korban kan. Iya. Ditarik kan. Jangan Bas, tapi berontak nih. Enggak, saya mau kejar. Jangan Bas. Jadi kakek ini kayak orang kesurupan gitu, udah hilang pikiran. Pas dibaca nama kapten ayat kursi, ditarik kita semua kan, berempat sama kita semua kan. Ya kan, bertiga kan kita tarik, kita tahan walaupun badannya memang kuat juga dia. Kita tahan, kita baca ayat kursi, akhirnya dia sadar. Kenapa saya dipegangin? Bas, kamu tadi mau ngapain? Nggak tahu, dia bilang gitu. Loh? Nah, dia bilang nggak tahu. Terus tadi kamu nunjuk-nunjuk situ ada siapa? Dia bilang gitu. Itu ada anak kecil. Cuma anak kecilnya dia bilang gini-gini. Makanya saya samperin, ya kan, saya merinding. Saya samperin, kayak disitulah. Tapi kamu jangan kayak begitu. Tapi saya nggak tahu kayak, cuman dia manggil-manggil gini. Saya nggak tahu mau ke situ ataupun kemana. Pokoknya dia manggil-manggil gitu aja, dia bilang gitu kan. Manggil-manggil gini, dia bilang gitu. Ya karena saya penasaran, karena anak kecil tuh muncul di kamar mesin. Akhirnya saya mau samperin, Kep, dia bilang gitu. Tapi kamu nggak kayak orang nggak normal, dia bilang gitu. Ini sampai kamu dipegangin, tuh kamu minum dulu, minum air putih kan, minum. Udah sadar. Nah, pagi tuh bang, jam 5 subuh kan. Akhirnya tenang tuh ombak kan, ombak tenang. Pokoknya setiap ada kejadian ombak kenceng kan. Nah disitulah, di situ ombak tenang. Akhirnya udah sampailah Pulau Bawean depan kan. Pulau Bawean, udah jalan 4 hari kan Bawean. Baru nggak lama Bawean kan Gresik baru kan Surabaya kan. Sampailah ke tempat tujuan lokasi. Nah sampai tujuan lokasi kan kita laporan ke Tanjung Perak kan, pelabuhan Tanjung Perak kan. Nah, kita tiba jam sekian, masuk jam sekian, estimasi kita sekian, muatan kita sekian, kapten kan yang semua koordinasi kan. Akhirnya oke lah masuk ya kan, dipandu sama kapten pelabuhan kan, nunggu antrian dari orang pelabuhan. Akhirnya kita berlabuh dulu lah. Pas sudah berlabuh, agen ini datang ke kapal, ngambil dokumen kita sama surat manifest kita, surat jalan untuk mampirkan ke pelabuhan untuk jadwal bongkar. Posisi di mananya letaknya. Selesai kita pagi itu kurang lebih jam 1 siang besoknya ya, jam 1 siang kita sampai di pelabuhan. Ya kan, di tengah berlabuh. Nah, jam 1 siang itu kita selesai berlabuh, kita nunggu 2 hari antrian kan. 2 hari antrian? 2 hari. Ya udah, ambil kita nunggu, kita jalan-jalan dulu kan. Ya jalan-jalan dulu, turun ke darat, panggil speed ya kan. Ya karena kan kita jenuh juga udah belas kayak begitu. Ngapain juga kan di kapal 2 hari ya kan. Mungkin kita kurang refreshing ataupun apa kali kan, kira begitu kan, ataupun kita banyak pikiran ataupun apa. Akhirnya kita jalan-jalan dulu, cuman gantian kan, tetap yang jaga. Nah selesai udah kita semua jalan-jalan 2 hari, ya kita panggil lah sama pelabuhan bahwa kita mau sandar. Akhirnya kita lah gerak lagi, angkat jangkar. Nah selesai itu, karena kan masuk pelabuhan itu kan kita nggak bisa sendiri bang, harus dipandu kan sama kapal pandu juga kan. Jadi yang satu belakang, yang satu kapal saya depan ya, buat candarkan kapal. Akhirnya dipandu sama itu kurang lebih sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk sandar kan, proses sandar doang. Sudah semua, pasanglah tali, pasanglah hose. Hose itu kayak selang
buat dari darat ke Tongkang. Iya. Buat ngambil minyaknya kan. Nah itu juga belum langsung start karena nunggu aba-aba dulu dari perusahaan kan, dari sama pelabuhan kan, jam berapa estimasinya. Nah kita pas kita pasang selang, kita cek minyak ini di dalam kargo kan. Minyak itu kan misalkan sekarang ini 5.000 ton. Nah ini kadang minyak itu kadang turun naik bang, tergantung suhu kan. Kadang turun, kadang naik kan. Akhirnya pas dicek suhunya beda kan, karena kan posisi panas kan. Kira naik kan dia kalau turun kan, kalau posisi dingin kan dia naik kan. Nah akhirnya si minyak ini turun lah, rendah, short kan, rendah. Akhirnya diambil sampel, cocok nggak sama sampel pertama sama ini. Ternyata cocok, takut ada campuran air. Benar. Bawa sampel, sudah ACC dari pelabuhan sama perusahaan yang punya minyak ini sama KR ini. Akhirnya proses loading, muat bongkar kan. Bongkar muatnya kan, loading bongkarnya kan. Selesai loading itu kurang lebih 32 jam juga bang. Selesai lah, udah 32 jam itu kan. Kalau saya kan, kalau udah kapal sandar ataupun berlabuh kan saya nggak jaga. Iya. Itu memang tugas orang dek sama orang tongkang. Jadi saya santai kan. Udah tuh, habis itu baliklah ke tengah, berlabuh lah jalan berlabuh dulu di tengah-tengah pelabuhan Surabaya kan. Nah sambil nunggu surat manifest, terus invoice-nya, terus hasilnya kita bagaimana, shotnya berapa, kurangnya minyaknya berapa. Akhirnya selesai nunggu, udah selesai, ternyata kita shot cuma 50 ton. Kan bingung kan minyaknya kemana, ternyata memang minyak itu ada turun naik, jadi nggak kaget gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari 50 ton atau berapa ton, ya karena itu bisa kaget, takutnya dijual ataupun apa. Benar. Masih ada istilah kisahnya dari perusahaan itu masih ada toleransinya lah. Toleransinya misalkan 30% atau berapa dari muatan, 25%. Jadi masih aman. Tapi kalau udah melewati dari toleransi, kita jadi pertanyaan sama perusahaan. Dijual di jalan ya. Nah, takutnya seperti itu kan. Nah, akhirnya aman semua, itu belum suruh jalan sama perusahaan. Nah, selesai 1 minggu tuh bang, nunggu 1 minggu berlabuh. Akhirnya kita tarik jangkar, suruh berjalan lagi ke Pangkalan, baliklah ke Samarinda lagi, kan makan waktu 5 hari kan. Balik 5 hari. Ya kosong kan, tapi kan kosong kan, masih enak lah ya kan, nggak terlalu ombang-ambing banget. Cuman kan namanya buat tongkang kosong kan pasti kan goyang-goyang begini, dengan bawa muatan daripada nggak ada muatan kan, ombang-ambing. Akhirnya ya jalan keluar tuh dari sekitar jam 1 malam kan, kita berlabuh lah, gerak, angkat jangkar. Kita jalan pelan-pelan dulu sampai pintu bui keluar, baru kita perpanjang tali. Nah, tongkang juga kan perpanjang tali, terus standby dulu, jangan sampai pada tidur. Nah, setelah panjang tali, terserah mereka mau tidur, mau istirahat, terserah. Nah, jalan tuh pelan, nyisir, ya kan, ke Bawean, terus tembus-tembuskan Pulau Jawa. Besok paginya kan 2 harinya lagi, kemudian kan nyampe lah Pulau Jawa pagi kan jam 6 pagi udah sampai Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu kan kadang memang gini bang, dalam arti lautnya ini kadang nggak nentu, mau musim barat atau musim timur dia nggak nentu. Ombaknya itu kadang tinggi, kadang apanya nggak tentu, kadang nggak sesuai juga dengan akurat dari BMKG. Benar. Ya kan, BMKG bilang bagus, ternyata nggak bagus. Akhirnya jalan lah, BMKG bilang bagus kan, ternyata pas biasanya itu kalau pagi itu tenang kan ombakan, siang. Nah pas siangnya itu ombak kenceng bang, angin kenceng kan, itu bukan musim baratan, tiba-tiba datang kan. Ombak kenceng, angin kenceng, jadi kan masih 2 meter, masih standar lah ya kan. Terus pas nyampe jam 10 malam, ombak lama-lama tambah 4 meter ya kan, 4 meter. Wah, posisi kan kita udah tengah-tengah. Iya. Mau berlabuh, berlindung juga kan jauh dari permukaan daratan. Iya. Jauh banget kan. Kira gimana, ya udah Cap, kita hajar aja. Karena kan kapten, gimana Cap? Kan kita kan harus konsultasi sama kapten juga kan. Gimana Cap? Yang ngambil tindakan kapten kan. Akhirnya ya udah lanjutin aja. Kira-kira bagaimana? Itu sama pas jam 12 tengah-tengah Pulau Jawa, anak kecil itu muncul lagi. Tapi bukannya KKM saya yang ngelihat. Jurumudi saya lagi bawa kapal begini. Tiba-tiba di depan jendela itu kan, jendela nih kan, ini kan jurumudi di ruang anjungan. Di depannya kan ada jendela ya. Nah, pas di situ kan ada trali kan, iya. trali gitu kan, buat biar nggak bersandar, nggak jatuh. Di situ muncul langsung jurumudi saya langsung ngomong kaget gini, astagfirullahaladzim, kenapa kamu? Nah, second officer saya nggak tahu kenapa.
Katanya mah takut ada tabrakan kapal ataupun apa kan. Enggak. Dia bilang, udah tuh dia nggak sempat ngomong. Nah, dia fokus lagi. Pas 2 kali, astagfirullahaladzim. Ken, saya nggak berani, saya Ken, takut. Dia sampai tutup begini kan, saya takut. Kenapa, ada apa? Nah, second itu sampai ngeliat gini kan, cuman dia nggak berani keluar juga, takut secondnya kan. Pas second ngeliat begini, ke depan begini, anak kecil itu muncul. Astagfirullahaladzim, kata dia second gitu kan. Kok gitu sih bang? Kata dia. Kenapa Ken, kenapa? Itu muncul. Akhirnya kan kita panik kan. Astaga, ini kan yang kemarin sempat Bas lihat kayaknya dah. Dia bilang itu kan. Kok anak kecil ini muncul mulu di sini, kenapa nih ya kan? Baliklah, udah sampai itu kan kita panik banget, baca istighfar aja yang bisa kita kan ya. Cuman kita niatin jangan ganggu, kita sini nyari duit. Bukannya apa-apa, kita demi keluarga, kita banting tulang. Dia bilang gitu kan. Tolonglah jangan ganggu, masing-masing aja apa yang kamu mau. Tolong bicarakan pelan-pelan aja. Nah, udah tuh bang. Itu cuman sekitar kurang lebih orang kecil itu kurang lebih setengah jam doang. Itu posisi malam sih jam 1 juga kan. Jam 1 akhirnya tenang, terus sampailah ke Pangkalan. Nah, sampai Pangkalan nih kan kita banyak teman-teman kita juga satu kapal. Kita cerita, kemarin kita perjalanan menuju ke Surabaya itu banyak banget rintangan hambatan, dia bilang gitu. Kenapa memang? Tiba-tiba ombak kencang, terus di tali second towing juga ada orang duduk. Terus di buritan tongkang juga ada orang tinggi, benar-benar mau tinggi kayak mau balikin kapal. Terus di kamar mesin juga kayak ada none-none Belanda gitu. Sama anak kecil, dia bilang gitu kan suaranya. Bingung kan dia kan. Akhirnya karena ada salah satu perusahaan kapten yang orang lama juga pernah megang kapal situ. Akhirnya ceritalah dia, kapal sini memang angker. Tapi kapal ini bawa hoki. Kalau kalian bisa berbaginya. Ya kita bingung loh, berbagi gimana nih? Sedangkan ini beda alam. Kok mau berbaginya gimana? Gimana Cap? Akhirnya sama kapten ngobrol kan. Ya harus ada kayak ritualnya ataupun apa gitu kan. Akhirnya kapten ini belum percaya bang. Kapten ini belum percaya. Ya udahlah. Akhirnya sambil kita nunggu manifest ini 1 bulan kan kita nunggu kan. Lama kan 1 bulan sekali kita jalan kan. Dapatlah ke Kepri, Kepulauan Riau. Lewat itu kan melewati jalur Natuna juga kan. Itu kan Natuna itu kan rawan perompak juga. Iya. Banyak di situ. Banyak perompak kan di sana kan. Karena udah perbatasan Singapura, Malaysia semua kan udah benua Asia kan. Benua Asia kan situ kan. Disitulah kita antisipasi. Ya udahlah, kita muatlah dari Pangkalan ke JT AKR itu. Kita kan buat AKR kan. Akhirnya muatlah ke AKR, kita berlabuh, kita angkat jangkar lagi, kita gandeng tongkang itu ke JT, kita sandarkan ya seperti biasa, kita cek bahan bakar, terus minyak, air, terus stok makanan. Selesai semua udah komplit. Nah, nunggu tongkang ini komplit juga kan, karena minyak ini rada lama kan. Jadi kurang lebih kita 3 hari nunggu. Akhirnya selesai udah 3 hari menunggu, kita lah tarik dulu ke tengah untuk berlabuh, belum langsung jalan. Nah, belum langsung jalan, kita berlabuh, semua sudah komplit, udah kelayaran semua. Perjalanan lah ke daerah Kepri, Kepulauan Riau, kurang lebih 5-7 hari kan. Nggak lama juga sih dia, kecuali dari Pontianak tadi jauh, karena kan muter. Jadi semingguan lah, kurang lebih sampai 10 harian sih. Nah, akhirnya perjalanan nih bang, pelan. Akhirnya kita aktivitas seperti biasa, bagian masing-masing kan. Bagian masing-masing. Nah, nyisir keluar dari biasa kan, takut hati-hati juga, takut nyenggol ke rumah warga. Karena kan jalur Sungai Mahakam itu kan lumayan rada sempit juga kan. Iya. Arusnya kencang. Memang bawahnya kelihatannya tenang, tapi arus bawahnya tuh yang kencang. Arus bawahnya, iya. Arus bawahnya. Nah, di situ tuh bang, akhirnya pelan ya kan, itu kurang lebih kita makan 1 harian kan, keluar dari Samarinda doang. Nah, udah selesai keluar dari situ, dari Muara Pantuang, larilah langsung ke ke arah ke Kepulauan Kepri, arah Natuna kan. Kurang lebih 4 harian, 3 harian kan, sampai di tengah-tengah Natuna. Nah, baru masuk Natuna nih, dipanggil sama anggota TNI Angkatan Laut, kapal KRI, suruh cek dokumen, ya salah, namanya angkatan kan pasti takut muatan ilegal ataupun apa. Dicek lah, itu pagi kan, kita sampai Natuna pagi. Nah, udah selesai semua komplit, udah pengecekan selesai kurang lebih 2 jam, jalan lagi kita diperjalankan kan, berjalan. Nah,
kita kan antisipasi di Natuna ini kan angker. Jadi pintu otomatis kita kunci semua dong. Kanan kiri terus tongkang juga suruh kunci semua. Antisipasi kita siap radio aja. Nah, siap radio aja nih. Nah, pas tengah malam jam 10-an, jam 11 ya. Itu tiba-tiba mesin kita ini gini Bang, kayak ngegerung. Bunyi kasar. Ah, kenapa ini kasar? Cek dah. Ah, mungkin kurang oli ataupun apa. Ya kan, kira kita ganti oli dulu tuh. Cek oli, ganti oli aja kata KKM gitu. Ya udah ganti oli, saya ganti oli lah. Ganti oli udah aman tuh, jam 10 udah nggak ada suara apa-apa. Pas saya naik jam kurang lebih saya ganti oli itu sekitar 1 jaman. Naik kan jam 11-an deh, setengah 12. Naik, ya saya biasa bikin kopi dulu kan di dapur. Nah, di dapur itu tiba-tiba ada yang ngikutin saya juga, kletek-kletek bikin kopi. Ah, saya bilang, kalian jangan ganggu saya bilang gitu kan. Karena saya temen, jangan ganggu sih. Udah tahu malam-malam saya bilang tengah laut nih. Saya bilang Natuna, apalagi bahaya kan. Saya bilang bahaya. Natuna kan tahu sendiri gimana. Saya lihat begini nggak ada orang kanan kiri. Lah saya kok kayak orang gila ngomong sendiri. Tapi siapa yang ngikutin kopi juga? Saya langsung Bang naik buru-buru ke atas. Saya ngopi taruh di meja anjungan. Bakar rokok saya nyantai tuh masih ngobrol. Pas saya nggak ngeh, tiba-tiba mata saya ngeliat ke belakang. Pas saya mau ke belakang, saya kaget Bang. Kagetnya, lah kok ada orang tinggi besar lagi? Saya bilang siapa? Saya bilang gitu kan. Orang ini lagi siapa ya? Saya bilang. Second officer saya nggak percaya. Kamu jangan aneh-aneh aja. Dia bilang gitu. Enggak Ken, beneran itu ada siapa? Saya takut. Saya dikontak lah langsung sama second. Tongkang tolong monitor. Itu lihat di buritan tongkang ada apa? Kok itu ada orang lagi? Siapa? Ini antisipasi. Karena orang tongkang kan takut sendiri Bang. Benar. Karena akhirnya anak buah tongkang dipanggil lah, kan ada 4 orang kan di tongkang itu. Anak buah tongkang itu ngeliat, aman Ken, nggak ada apa-apa. Yang bener, ini ada orang ini naik tinggi besar. Coba kamu cari putar-putar ke kamar mesin ataupun apa, takutnya ada. Anak tongkang itu muter-muter lah nyariin kan nyampe ke haluan tongkang. Nggak ada. Nah pas dia nyampe haluan tongkang, kan ujung kan, gelap kan lampunya kan, cuma ada lampu sorot doang dari tongkang kan. Kan nggak kelihatan kan namanya. Tengah laut kan harus lampu sorot doang kan, biar nggak silauin kapal. Nah, tiba-tiba bapak saya ini di tongkang itu pas sampai haluan, kayak ada yang ngikutin gitu Bang, ada yang ngikutin jalan. Padahal anak buahnya pada di depannya dia. Kan, pada ngikutin. Siapa kalian? Dia bilang gitu. Takutnya tiba-tiba dibekap atau apa kan. Siapa kalian? Nah, teman Abah, anak buahnya bapak saya itu nengok. Kenapa Sun? Enggak, ini ada orang. Siapa? Ada orang mana? Nggak ada. Pas bapak saya ngeliat gini, nggak ada Bang. Nggak ada kan. Nah tapi bapak saya ini kayak ditaplok gini tangannya. Pas mau dipegang, pas nengok ini nggak ada. Akhirnya pas 2 kalinya bapak saya begitu nggak ada lagi. Pas ketiga kali bapak saya begini, itu kayak sosok perempuan. Kayak dibilang, bilang Belanda itulah. Tapi dibilang cantik Bang. Tapi kenapa ganggu? Dia sampai gini kan, pas nengok. Bapak saya sampai bilang, bengong aja kan, sampai pegang hati, diem aja, nggak bisa ngomong apa-apa karena ngeliat begitu kan. Dia ngomong, tapi pas udah lewat cuma 1 menit dia, Amdo nggak pingsan kan, terus dia sadar-sadarnya, kenapa Sun bengong? Bukannya jalan ayo. Enggak, tadi lu nggak ngeliat, dia bilang, itu tadi ada cewek, cantik siapa itu, dia bilang gitu. Nah, panik kan, mana ada cewek sih Sun, orang sini tengah laut semua, kanan kiri laut, air, mana ada cewek, nggak ada aja, dia bilang gitu. Karena nggak main-main cewek kali, pikirannya dia gitu kan. Enggak beneran cewek, dia bilang gitu. Beneran cewek, dia bilang gitu. Enggak. Nah, karena si kapal ini kontak terus kan. Coba tolong lihat itu masih ada soalnya orang yang tinggi besar itu masih ada Bang. Oke. Nah, pas bilang ini saya cari nggak ada, cuma nih bosan lihat cewek. Lihat cewek tiba-tiba katanya di belakangnya cantik. Saya kan tambah panik lagi. Ada apa lagi sih? Dia bilang gitu, nggak ada. Kok kenapa ada orang kayak gini lagi sih tuh? Yang bener ada cewek apa enggak? Nggak ada. Mungkin lagi video call. Nggak ada video call sih Ken. Dia bilang orang ada sinyal. Kalian jangan pada nakut-nakuti. Ini lagi urgent nih. Dia bilang gitu kan second kan. Udah tuh Bang. Ya kan. Balik tongkang nggak ada. Tiba-tiba mesin kanan saya mati. Mati kan. Bingung dong. Saya sendiri. Otomatis saya bangun KKM lah. Karena kan saya nggak ngerti. Tujuannya kan bukan bidang saya. Itu kan memang bidang KKM. Kira KKM. Bas. Tolong Bas. Dipanggil second. Kenapa? Mesin mati sebelah kanan. Tuh. Kok mesin mati, posisi tengah malam lagi ombak kencang, dia bilang kan ombak 2,5 meter sampai 3 kan. Aduh, gimana nih? Kerjalah kita Bang, kerjalah. Kira kita 4 orang tuh kerja mesin kan.
dicek itu nggak ada bang, nggak ada yang tersumbat, semua bagus ya kan. Nah kunci yang nggak dipakai itu kan kita ngambil kunci nih, kunci-kunci yang kita perlukan aja. Kira-kira pada turun tuh kita kerja kurang lebih 1,5 jam kan, itu kita cari nggak ada sama sekali. Kita harus tenaga ekstra dong, takutnya kan kalau mesin mati satu dong nggak kuat nih, pincang kapal kan. Harusnya kan dua-duanya biar stabil, tetap mati bang ya kan, kita cari nggak ada. Nah pas masinis 2 saya second engine saya mau buka baut ya kan, pas nongkrong begini tiba-tiba second engine saya dilempar pakai kunci. Wah, dia bilang, aduh, wah kalian namanya mesin kan kenceng ya bang ya? Iya. Kenceng nggak kan? Weh, pakai bahasa kasar sih maaf ya. Dia bilang gini, woi jangan pada main-main apa, ini kita lagi kerja tengah malam, dia bilang gitu kan. Siapa yang lagi bercanda kenapa? Ini kunci siapa yang lempar? Siapa yang megang kunci? Nggak ada yang megang kunci itu kan, kunci ini nggak kita pakai, buat apa kita pakai? Terus siapa? Dia bilang gitu. Kita panik kan. Aduh siapa lagi nih, dia bilang gitu kan. KKM. Alah. Nah tiba-tiba ada suara kayak orang bahasa Belanda gitu bang, nyanyi di pojokan kamar mesin pas mati. Wah tapi di situ merinding semua. Kayak suara nyanyi Belanda, gimana sih penyanyi Belanda ya kan, lagu Belanda. Terus tiba-tiba muncullah sosok wanita Belanda itu kan. Di situ mah cantik tapi wangi banget. Sebelum dia datang itu wangi. Terus dia bilang KKM semua, kalian dengan cium wangi nggak? Iya wangi, siapa yang pakai minyak wangi? Ya kirain teman-teman saya pakai minyak wangi. Kalian pakai minyak wangi? Enggak, ngapain saya kerja mau pakai minyak wangi cuma bau oli doang. Buat apa kayak minyak wangi bau parfum, dia bilang itu kan. Yang benar, iya, enggak ada. Tapi cium wangi banget tuh, wanginya harum banget ya kan. Kontak lah. Nah ya kan, Cap. Di bawah wangi banget, Cap, enak Cap. Kayak ada suara cewek juga. Kalian bercanda aja, jangan kayak orang gila lah kata dia gitu. Jangan mentang-mentang nggak ketemu keluarga ataupun apa. Enggak beneran Cap, wangi itu. Nah tiba-tiba wangi itu bang. Tiba-tiba dari wangi itu keluar sosok cewek itu bang muncul, ya kan. Dari situ muncul. Nah pas nengok ke sebelah kiri, cewek juga bang. Kanan kiri, astagfirullahaladzim. Ya kan. Kita teriak semua kan, lari bang, ada burit ke atas. Tanya sama anjing sama kapten, kenapa? Ada cewek dua-duaan deh Cap. Mukanya sama, kembar. Siapa sih? Nggak percaya kapten. Beneran Cap. Terus mesinnya gimana? Belum nyala. Kita turun semua tuh bang. Mesin nyala. Si cewek ini masih ada nih bang. Ketawa doang. Ketawa kayak kuntilanak gitu tapi ketawa. Nah dia bilang ketawa habis tiba-tiba ketawa. Terus ngomong kapten saya, jangan sampai ganggu. Sampai saya merinding nih. Jangan sampai ganggu, dia bilang gitu. Jangan ganggu. Saya masing-masing. Nah karena di kapal ada garam kasar atau apa, digaramin lah kasar. Lemparin kan bang, lemparin pakai garam kasar. Hilang tuh bang. Nah tiba-tiba tapi mesin nyala. Lah bingung kan. Sampai KKM saya, aduh kok mesin nyala sendiri? Siapa yang start? Nggak ada orang. Kok nyala? Habis orang ini hilang. Wah nggak beres nih kapal, saya takut nih. KKM saya sempat mau bilang gini, udah saya nggak kuat lah di kapal sini lah. Banyak histeris mulu nih. Akhirnya apa saya udah, KKM saya bilang, udah saya mau berhenti aja, saya nggak kuat. Ya elah Bas, dia bilang, cuman kayak gini doang aja Bas, mungkin ada nama setiap kapal pasti kan ada penunggunya, dia bilang. Tergantung kitanya bisa nggak menetapkannya. Nggak, tapi ini nggak kuat lain daripada yang lain, aneh, dia bilang itu kan. Udah tuh naik lah dia jam 3 subuh. Nah jam 3 subuh naik lah tuh kan KKM kita semua. Nah KKM balik lah tidur istirahat karena kan belum waktunya jaga kan. Saya waktu masih lanjutin 1 jam lagi saya jaga tetap. Nah itu tenang tuh bang. Nah tenang laut Natuna, ombak kenceng. Karena di laut Natuna ini kan takut perompak juga iya. Nah tiba-tiba ya pas jam 3 malam itu pas saya di Anjungan masih nyantai ya jurumudi saya lah ngeliat. Ya sosok kayak bapak duduk di depan daprak haluan kapal saya. Nah kaget dong. Pas dia begini kan fokus begini mengatakan tiba-tiba ada orang kepala duduk di dapra gitu kan. Ban kan takut kan ada kepala gini kan, ada concongnya kan buat ban dapranya. Buat biar nggak nabrak kena bannya kan. Di situ. Aduh, siapa itu? Dia bilang gitu. Siapa ada saya gitu. Nggak usah takut-takutin dah. Tadi dibawa takut-takutin lagi sekarang. Jadi ngapain saya takut-takutin? Dia bilang gitu. Kan saya takut-takutin, buat apa takut-takutin? Saya belum lihat tuh bang, saya masih fokus aja main handphone, main game kan. Kita karena apa jurumudi saya ketakutan. Saya nggak mau. Panggil lah mas saya sama kapten kan, karena masih jam jaga kapten juga kan. Kenapa kalian turun? Kata jurumudi, kata kapten, Cap, saya takut.
Itu ada orang, ada orang. Siapa ada orang? Siapa? Kaptennya takut kan, takutnya perompak kan. Ada orang, Cap. Ada orang. Naiklah kapten ke atas kan, kita semua cuma 3 orang nih bang, 3 orang. Udah kunci pintu. Tapi kok orang berani cuma duduk di ban dapra. Coba lihat di ice ada kapal nggak? Ada kapal kecil nggak? Ataupun nelayan kelihatan nggak? Di GPS ada kapal kecil nggak? Dilihat nggak ada bang. Kok nggak ada kapal, terus nggak ada suara kapal juga, terus di center pakai lampu sorot juga nggak ada. Kita kapten beranikan lah keluar di rally gitu doang, di depan jendela gitu doang. Lihat kok orangnya kakinya nggak ada, dia bilang gitu. Cuman badan sama kepala doang. Kapten mundur dong. Saya nggak berani, takut. Kenapa Cap? Itu bukan orang. Dia bilang itu bukan orang. Terus itu setan, dia bilang. Karena kan di laut itu nggak boleh sumber bang. Itu setan. Yang benar Cap. Iya, kalau nggak percaya kalian liatin tuh bang. Pas kita keluar bertiga tapi dia nengok, mukanya hancur. Kayak orang kebakar. Iya. Saya bilang astagfirullahaladzim, sampai saya bilang aduh saya bilang ya Allah sampai saya baca istighfar, ya Allah jangan saya takut, saya bilang gitu kan, saya takut. Akhirnya kita balik lagi tuh bang, sampai mau nangis semua kan. Alhamdulillah, dia bilang pas lah jam 3:30 jam 4 udah mau azan kan, waktunya azan hilang dengan sendirinya orang itu. Nah sampailah kita dari Natuna nyisir, sampailah kita ke Riau itu. Sampai kita berlabuh, kita connection ke pelabuhan, port, minta buat sandar, estimasi kita jam sekian sampai jam sekian. Akhirnya si kapten ini, izin ini datanglah ke kapal buat ngambil dokumen. Karena saya udah merasa ketakutan bang, juga kayak ketakutan, capek juga. Karena saya refreshing lah ke darat, karena kan bukan jam jaga saya juga kan, darat lah, main pakai servis, akhirnya sama teman-teman. Seharian, habis itu balik lagi ke kapal. Nah, pas saya balik ke kapal, si tongkang ini waktunya mau sandar. Saya sandar, biasa seperti dipandu lagi, nempel ke kapal. Akhirnya habis itu si tongkang ini sandar kan, kita cuma bantu pantau doang kan. Kita mah ngopi, ngerokok, cuma kita cerita-cerita. Aneh banget ya tadi kemarin ya pas waktu itu kita di Natuna. Masa ada orang cuma kepala sama badan, kakinya nggak ada. Kan orang nggak mungkin loh duduk di atas ban dapra. Bener. Haluan. Apalagi kena ombak yang ada jatuh. Mau pegang gimana? Ini cuma duduk santai, dia bilang gitu. Kata kapten, nggak jelas Cap nih. Dia Cap ya mungkin karena dari kapten itu mungkin emang ada ritual ataupun apa Cap. Mungkin harus dijalanin ataupun apa, karena kapten ini nggak percaya juga. Akhirnya selesai itu bang, muat kan, selesai bongkar kan. Loading bongkar udah selesai. Akhirnya kita kan nunggu surat keluar dari pelabuhan kan, buat narik kapal ke tengah kan, tongkang ke tengah kan lagi kan. Akhirnya udah dapat jatah keluar, panggil lah sama pelabuhan, suruh keluar nih, kapal udah selesai sandar, udah selesai bongkar. Keluarlah si kapal ini kan. Si kapal ini keluar, tongkang juga keluar, berlabuh kita kurang lebih 3 hari kan, nunggu surat semua clearance. Jalanlah balik lagi ke Pangkalan, ke Samarinda. Jalan sehari dapat 24 jam, jalan 36 jam. Laut lagi Natuna nih bang. Laut Natuna pas jam 12:30 malam, bukan jam jaga saya itu. Bukan jam jaga saya, jam jaganya masinis 2, mati mesin bang. Mati mesin, suara mati mesin, tapi suara cewek itu di kamar mesin tambah nyaring nyampe ke Anjungan. Kencang banget bang. Kencang kan? Wah nyampe dia kita pada tutup kuping. Sampai saya tidur juga kedengaran, suara siapa nih? Cewek kok teriak-teriak nangis, dia bilang. Siapa? Kita takut bang, tengah malam loh. Ombak kencang, takutnya kita digulingin ataupun apa. Kita bingung kan, mau gimana? Kita di situ sholat goib bang. Lakukan sholat goib semua akhirnya kan. Tongkrongan juga suruh sholat goib. Pas kita sholat goib itu tambah kencang bang. Dia kayak nggak takut. Iya tambah kencang nangisnya di kamar mesin. Udah mesin pincang sebelah. Nggak ada yang berani turun. Akhirnya udah selesai sholat goib, turunlah ke bawah. Hilang tuh suaranya kan, pelan kita cek lah ke bawah. Jam 2:30 kita cek lah ke bawah, udah hilang itu kan. Selesai sholat goib kita cek ke bawah, bagus semua bang. Bingung kan, apa ini nggak ada yang kebakar, semuanya bagus. Apa roda gilanya ataupun apanya? Ya kita bikin surat laporan lah buat ngajin ke kantor buat perbaikan.
kita bikin, kita laporan, stempel kapten sama KKM. Ya udah kita jalan mesin 1. Sebelah doang, karena kan Iya, karena nggak kosong muat ya, kan, kosong. udah kosong kan, masih mending kan. Udah tuh kincang, kita pelan, tuh bang pelan. Akhirnya semenjak udah kejadian itu, udah nggak kejadian tuh sampai Pangkalan, aman. Nah sampai Pangkalan, akhirnya kita laporan ke kantor, suruh perbaikan sendiri, kejar target nih bang, dikejar target harus 3 minggu selesai. Nah, mesinnya harus selesai, harus bisa hidup. Nah, KKM ini kerja keras ya kan. KKM ini doyan minum. Jadi kerjanya tuh minum dia. Kuat minum kan, biar semangat kerja. Kerjalah kita ngikutin bang, kurang lebih kita 4 hari 4 malam kurang tidur. Kerja total tuh, nggak inget siang, nggak inget malam. Pokoknya kerja aja, cuman istirahat, cuman makan doang. Sama tidur cuma 1 jam. Porsi tenaga habis sama KKM. Orang suruh kencetan kantor. Benar. Akhirnya kita 5 hari selesai. Kantor geleng-geleng kepala. Kok sampai selesai gini? Nah, akhirnya saya lemes tuh, bang, capek kan. Aduh, saya pengen istirahat lah, pengen turun ke darat dulu, pengen pijit. Akhirnya saya paginya pijit, bang. Tapi belum tidur tuh, mau pijit. Nah, chief officer saya ini pesen aqua sama service boot. Nah, ya kan. Saya turun nih ke service boot kan. Mau naikin aqua chief officer saya. Yeah. Nah, pas saya mau naikin tiba-tiba arus itu kenceng gini. Pak, saya jatuh. Harusnya bawa kenceng. Saya nggak terselamatkan sama speed sampai chief officer saya sampai mau terjun, sampai teriak. Akhirnya nggak terselamatkan saya sekitar kurang lebih 45 menit. Akhirnya saya nggak sadarkan diri, pas sudah terselamat, udah keangkat badan saya, dibawalah saya ke rumah sakit. Saya itu nggak sadarkan diri selama 3 hari. Bapak saya akhirnya yang nungguin kan. Saya bilang, terus saya bilang, saya kok ada di sini? Saya kenapa? Saya kan nggak tahu. Kamu tadi jatuh, dia bilang, pas waktu kamu jatuh 2-3 hari yang lalu kamu jatuh dari kapal. Terus apa yang dirasain? Dia bilang gitu kan. Nggak ada sih, cuma saya kayak sedikit pusing aja. Saya bilang gitu. Terus saya pusing, akhirnya ya udah tuh pengobatan biasa tuh, seminggu lah saya di rumah sakit. Terus kata bapak saya, udah kamu masih mau lanjut kerja apa gimana? Ya saya masih mau lanjut kerja. Akhirnya dikasih lah masuk lagi ke kapal. Saya masih istirahat di kapal. Waktu emang belum jaga juga sih, belum jalan. Nah pas udah saya selesai istirahat 2 mingguan, kan sebulan sekali kita jalan kan. Akhirnya kita balik lagi lah dari Balikpapan ke Pontianak. Nah dari Pontianak itu kita biasa muat dulu, terus nunggu surat dokumen juga selesai kan. Udah semua kurang lebih 4 harian kita selesai muat sama nunggu dokumen. Itu makan waktu kurang lebih dari Samarinda ke Pontianak itu kurang lebih sekitar 10 hari kan. Nah, jalan tuh bang, jalan pelan, nyisir, tuh aman tuh bang, aman, nggak ada gangguan, cuma ada suara anak kecil aja di kamar mesin kan, tetap masih ada anak kecil ini sama suara cewek ini, mau ngapain lah, cuman, nah pas tengah perjalanan udah jalan 5 hari, tiba-tiba motor lampu saya mati, genset saya mati, otomatis kan gelap dong. Saya nyoba lagi pakai sebelah kiri, masih aman, kita perbaikan lah sebelah kanan. Perbaikan sebelah kanan sama bang, susah banget, padahal cuman yang kecantol cuman besi, cuman akinya doang aja lemah. Tapi kita cari-cari nggak ada. Pas kita ada suara cewek juga tetap. Pas kita dengar suara cewek itu hilang, pas kita mau cek aki, tapi kita tadinya nggak ada pemikiran cek aki. Pertama masih bagus, masih bagus. Pas masih ada suara cewek itu, pas suara cewek itu hilang, pas lihat ternyata aki itu lemah. Lemah tuh bang, lemah kan. Pas lemah, akhirnya udah kita ganti aki, kita cas aki yang lama, kita ganti aki yang baru, cas aman tuh bang, sampailah Pontianak sampai tujuan. Udah sampai tujuan selama 10 hari, kita aman, kita jalan, kita aman, berlabuhlah di Pontianak, buat ke pelabuhan Pontianak kota. Akhirnya saya biasa setiap sandar kan pasti saya main-main. Ya udah nunggu selesai kapal sandar selesai, baru saya balik lagi kapal. Baliklah ke Pangkalan. Balik Pangkalan, akhirnya kita cerita lagi sama kapten ini, ini gimana sih solusinya biar kapal ini nggak diganggu? Ya sama kapten yang tahu ini nih, ya kan, sama izin kapal kita, perusahaan kita kan, dikasih tahu, coba kalian di kambing
bagi-bagi rezeki. Insya Allah dia bilang gitu. Insya Allah nggak bakal terjadi apa-apa. Dia bilang gitu. Tapi kita belum ada duit. Maksudnya nggak ada duit sih? Iya ada, cuman kita udah kirim ke keluarga. Coba nanti satu trip lagi coba kamu belikan. Kalau nggak kamu belikan, kamu nanti bakal digangguin terus. Ya udah nanti lah, insya Allah saya janji, saya niatkan. Dia bilang itu patungan sama satu kapal. Terus apanya yang diambil Cap? Darahnya sama kepala kambingnya kamu taruh di kamar mesin, darahnya kamu pelin di kamar mesin. Terus bau dong Cap? Dia bilang, ya itu yang menjadi satu-satunya. Dia bilang gitu. Kalau kamu mau digangguin. Dan selesai ritual itu kan kita pelin semua darah kambing terus sama kepala kambing. Alhamdulillah bang nggak ada kejadian apa-apa. Cuman ya namanya di setiap kapal itu kan pasti ada penghuninya. Benar. Jadi ya masing-masing aja. Cuman dia nggak ganggu gitu loh. Nah disitulah kita nanya lagi, ada ditanya sama kapten situ kan, ada gangguan nggak? Alhamdulillah Cap nggak ada. Ya itulah. Makanya kalian tuh harus berbagi. Di sini kapalnya enak, dia bilang gitu. Tapi kalau misalkan kalian pelit-pelit ataupun kalian macam-macam, kapal ini bakal mengganggunya gitu loh. Di situ. Berarti secara nggak langsung ini si penghuninya ya minta jatah. Iya. Jatah preman lah bisa jadi ya. Kalau enggak ya diganggu gitu. Diganggu. Tapi emang si kapten ini pernah naikin kapal yang lu tempatin? Dulu memang dia, dulu pegangannya dia. Oh pegangannya dia. Dan dia ngelakuin ritual itu. Lakuin selama 3 kali. Oke, makanya dia aman-amannya di situ. Aman dia. Oke. Tapi awalnya juga dia nggak tahu. Sempat ada kejadian juga, cuman dari cerita juga sama orang lama juga yang udah keluar dari situ. Jadi dia sedikit bagi pas waktu kita, kalau misalkan kita mau habis kontrak kan kita kan bagi-bagi cerita dulu kan. Nanti harus ada ini diarahin kan. Ya udah, kapten ini ngedengerin lah. Tadinya awalnya kapten yang ngasih tahu ini dia nggak percaya. Akhirnya pas dijalanin ternyata kejadian. Terus bener, akhirnya ya dijalanin mau nggak mau gitu loh. Berarti setelah bener-bener setelah ritual itu ya adalah gangguan sedikit-sedikit, cuman nggak parah banget. Nggak parah. Kayak semacam suara-suara itu udah biasa ya, nggak sampai nampakin kayak tadi tuh. Nggak nampakin, nggak gangguin, nggak. Kayak tadi juga kan semacam kayak apa ya, bisa dibilang itu gundurwo kali ya, bisa dibilang ya. Tapi itu bentuknya orang apa gimana? Orang, tapi bang dibilang, aduh merinding saya. Dibilang tinggi besar, badannya itu tinggi banget bang, lebih tinggi daripada orang itu. Tadi kan setongkang. Lebih. Tongkang kan gede. Tingginya lebih. Iya kan tinggi, Iya, kan. Itu lebih tinggi dari tongkang. Lebih dari 5 meter. Buset, dari kayak raksasa berarti jatuhnya. Bener. Badannya tinggi gede gini, hitam tapi bang. Dan itu juga kayak jin laut. Bisa dibilang itu ya apa namanya, kalau misalnya lu sendiri yang lihat mungkin karena mabuk laut. Betul. Halusinasi. Tapi ini banyak yang lihat kan? Banyak. Dan orang-orang lama juga pada ngelihat semua. Banyak. Iya, karena kalau tadi kan lu pas pertama kali ke Samarinda tadi ya, itu kan pelayaran pertama ya. Bisa jadi kan mabuk laut. Iya sih, tapi kalau mabuk laut saya nggak bisa ngapa-ngapain bang, nggak bisa gerak. Ya nggak bisa gerak ya. Barangkali kalau ngeliat gitu halusinasi mungkin, tapi ini kan banyak saksi matanya ya. Iya banyak. Nggak mungkin halu berarti nih. Iyalah, kalau halu mah saya jangankan kalau mabuk laut itu bang, mata saya cuma merem doang, nggak bisa ngeliat apa-apa, cuma di kursi kamar doang. Ya, kalau bangun muntah ya. Iya. Makan Indomie goreng keluar Indomie rebus. keluarnya mie juga ya. Iya. Mie juga keluarnya. Aduh kacau sih. Berarti kurang lebih tadi dari 2015 bang ya, sampai tahun berapa nih bang lu keluar di sana? 2023 bang. 2023. Berarti kurang lebih 8 tahun lu kapal yang sama itu aja? Kapal yang itu sama, iya. Selama 8 tahun itu? Iya, tapi turun naik. Maksudnya kontrak gitu. Ya habis kontrak, tapi lagi. ke kapal itu lagi. Kapal itu lagi 3 kali. 3 kali. Terus selanjutnya beda kapal. Oh, 3 kali kontrak? 3 kali kontrak di kapal itu juga. Terus saya dimutasi beda kapal. Oh, berarti kurang lebih 1,5 tahun di kapal itu? Apanya? Kan tadi 1 kali kontrak kan 6 bulan. 3 kali kontrak ya, berarti 1 tahun setengah. Iya di situ, di kapal itu doang. Oke. Nah selama 1 tahun setengah yang lu tahu berapa kali kapten ini ngadain ritual kambing itu? Ya kurang lebih 3 bulan sekali kita bang. 3 bulan sekali? Iya. Oke, 18 bulan. Berarti kurang lebih 6 kali tuh? 6 kali. Potong kambing? Iya dagingnya kita makan, cuman kalau saya nggak makan daging kambing kan. Oh nggak suka? Nggak suka memang. Apa darah tinggi bang? Nggak suka. Nggak suka, kirain darah tinggi. Kan katanya kan kambing bikin darah tinggi ya? Emang nggak suka. Nah berarti kepo dikit nih bang ya. Itu patungan bang, 1 kapal buat beli kambing? Kan kita kan, maaf ya ini bukan saya jelekin dunia pelautan. Kan kalau dunia pelautan itu dapat uang samping juga kan. Ya kita patungan gitu loh. Oh, bukan dari perusahaan ya, kita beli kambing? Nggak ada bang, perusahaan mana mau percaya begitu. Bener sih, karena ya nggak ada bukti juga ya. Iya, walaupun mereka maaf ya, bukan saya yang jelekin perusahaan ya. Walaupun perusahaan itu kayak misalkan punya pesugihan ataupun apa, mereka nggak bakal mau bongkarnya. Benar, iya. Mungkin ya buat perusahaan-perusahaan kapal kalau nemu hal-hal horor dan si kaptennya juga minta sesuatu ya yang bisa dibilang di luar nalar ya, kambing segala macam, mending ya turutin lah, kan kasihan juga ya bang ya.
Tapi mereka kadang nggak ada mau percaya juga sih bang. Bener sih, apalagi ngeluarin budget segitu ya. Buat Wah, apa dia? ya kalau kambing mah nggak seberapa lah, paling 3 juta 4 juta kali 2. Kalau sapi baru 20 juta lebih, itu kan bisa jadi apa namanya? Mahal, duitnya gede lah. Iya, kalau itu kecil. Kalau kambing kan nggak seberapa lah ya. Betul. Harusnya mah apalagi tapi dari kapten yang lama ini nggak nyaranin untuk sajen gitu kayak. Iya cuma sajen, nggak cuma dia nyediain kepala kambing aja. Kambing aja, bukan Sama sajen kayak apa namanya biasanya kan kembang apa? kumbang itu Enggak. Cuman dia mintanya kepala kambing darah aja bang. Soalnya dia sukanya darah. Jadi kalau nggak darah manusia, pokoknya teman saya tuh kalau nggak berdarah nih tangannya pasti berdarah, kadang berdarah. Pokoknya dia darah aja. mintanya darah. Mintanya darah. Dan salah satu siapa tadi tuh kawan lu yang pengen rejang itu bisa jadi minta tumbal kali ya. Iya minta tumbal dia. Gara-gara nggak dikasih darah terus. Iya karena kan nggak dikasih darah, karena kan nggak ada, mungkin lu kok nggak ada yang percaya di sini. Benar. Lu udah gua kasih enak, tapi kok lu nggak ada timbal baliknya gitu. Kan kita nggak tahu. Taunya kan Benar. kalian beda alam aja. Nah, saat lu pindah kapal nih ya, kan tadi 3 kontrak, berarti 1,5 tahun di kapal A lah kita. Iya. Itu kan lu ganti ke kapal lain. Iya. Masih ada cerita di kapal itu? Ya biasa aja bang. Biasa aja. Oh, kaptennya masih sama ya? Beda lah. Oh, beda kapten. Iya beda kapal. Beda kapal, beda kapten. Enggak, yang di kapal yang lama kaptennya masih sama nggak? Oh yang selama 1,5 tahun. Iya. Dia cuma jalani 1 tahun doang. Oh, 1 tahun doang. Setelah itu? Beda kapten. Oh, beda kapten. Tapi kapten itu ngejalanin juga. Oh, disaranin kapten lu. Iya. Dia cuma ngejalanin cuma 2 kali doang. Kapten yang kedua. Dan nggak ada gangguan juga itu. Nggak ada. Karena berarti emang bener ya, akar masalahnya tuh ya si penunggu ini minta sesuatu. Iya. Sesuatunya itu kambing. Kalau memang dia mau ngetes, kadang kapten ini kan yang belum percaya kan. Ya udah tes aja dulu gitu. Cuman anak gua nggak ada yang bakalan mau. Bener-bener sih. Soalnya bahaya juga ya. Namanya juga di laut. Kalau kenapa-napa kan nyawa taruhannya. Betul. Kalau misalnya keguling apa, waduh, rescue-nya aja lama. Taruhan. Kalau misalnya kapal terbang sih ya jatuh langsung hilang lah ya, langsung meninggal. Kalau ini kan kombang-ambing di laut dulu, ngeri juga ya kan. Oh, ngeri bang. Nah, tapi alhamdulillah ya selama kurang lebih 8 tahun nggak pernah ngalamin kecelakaan bang. Ya kecelakaan saya itu jatuh doang. Itu jatuh doang tadi ya. Itu Iya. juga bisa dibilang jatuh konyol sih. Ya maksudnya tiba-tiba ada aja itu apa Bukan namanya? tiba-tiba ada aja bang. Memang di Mahakam ini memang banyak korban juga bang. Jadi orang baru itu harus minum air Mahakam. Jadi apabila kita minum air sungai Mahakam, kita bakal kembali lagi ke situ. Apapun jalannya nanti kita bakal kembali ke situ lagi. Mitosnya itu. Mitosnya. Tapi ini kan lu tiba-tiba ada ombak dan lu jatuh gitu. Iya orang begini kehajar dari arus samping. Langsung dihajar gitu. Iya ya. untung saya nggak kejedot kapal kan. Untungnya aja sih, untungnya selamat. Cuman itu juga kecelakaan. Maksudnya di tengah laut itu nggak pernah sampai. Nggak pernah. Nauzubillah min dzalik kayak kebakaran. Nggak pernah. Kapal tenggelam nggak pernah ya. Nggak pernah. Teman saya itu pas waktu itu satu kapal di Selat Karimata tenggelam kapalnya tahun 2020. Tapi dianya selamat. Selamat tapi dia ngapung-ngapung selama 12 jam. Itu yang saya ngeri itu, apalagi apa namanya ya, hewan-hewannya itu ngeri. Iya. Kayak ikan-ikannya kalau ada hiu segala macam, itu yang gue ngeri sih kalau dari kapal ya. Aduh. Apalagi kalau di tengah laut kan banyak hiu, apalagi kan hiu-hiu kan. Iya, itu yang ngeri. Ya, apalagi kalau tenggelam di laut tiba-tiba kaki ada yang lewat, merinding gue. Oke, itu dari cerita dari Bang Wahyu nih. Jadi kurang lebih 8 tahun ya Bang. Banyaklah pengalaman kecil ya kayak horor-horornya ya Bang ya. Kayak suara segala macam. Cuma kalau cerita ini lebih panjang lagi nih. Ini aja udah sejam lebih Bang ya. Dan udah jam 9:30 nih. Udah agak malam nih. Tapi semoga aja lah. Abang berarti sekarang udah nggak kapal lagi Bang? Enggak, saya masih sengaja habis lebaran baru saya naik lagi. Oh naik lagi, lagi libur aja ya? Enggak, memang lagi kerja di darat juga. Oh lagi kerja di darat. Tapi ada rencana untuk naik kapal lagi? Ada. Karena keluarga ya? Iya betul. Berarti dari kakek, bapak semua? Semua pelaut. Pelaut semua? Mama saya juga sama pelaut. Ini salah satu contoh nenek moyang kita seorang pelaut. Berarti ke atas pelaut semua ya? Iya. Berarti nurun sampai sekarang. Iya. Dan kalau punya anak, rencana mau jadi pelaut juga Bang? Insya Allah. Oke, thank you banget Bang. Iya. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat sahabat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar nih. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu lagi kata gue Putra pamit undur diri. Bang Wahyu juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.